Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sawung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang pasti kalian sudah profit konsisten. Di kesempatan kali ini lagi dan lagi Sawung Kripto akan mengupdate dan mereview salah satu berita yang cukup menarik ya, karena ulah dari VTX ini menyebar kemana-mana ya. Ini ada pernyataan yang cukup perlu kalian ketahui ya, bahwasannya CJ Binance mengungkapkan hal yang menurut saya ini perlu kita perhatikan ya. Kita tahu dia bahwasannya dia ada pemilik salah satu exchange besar ya di dunia, nomor satu ya. Jadi kita perlu mengetahuinya berita ini ya. Oke, sebelum kita bahas, tidak salah kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi ya dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Kalian juga bisa bergabung di Telegramnya Sawung Crypto untuk kita saling berbagi tentang dunia cryptocurrency. Kalau kita lihat market di hari ini ya kalau bisa jangan dilihat lah, tutup dulu akunnya. Tetapi kalau kalian main margin ya ataupun main futures, ini kalau kalian bisa analisa mungkin bisa tetap cuan ya, walaupun market keadaan seperti ini. Karena kita ambil long bisa profit, ambil short pun bisa mendapatkan profit ya, tapi penuh dengan analisa. Bagi kalian yang tidak mau analisa, kalian bisa bergabung di Telegram Sawung Crypto. Kita belajar bareng tentang belajar trading ya. Oke, Bitcoin menyentuh di area 15.941. Jika support di 14.100 dijebol, ini ada kemungkinan akan turun ke 12 ribuan ya, sampai bahkan ke 10.000 dolar. Ya, perlu kita perhatikan ya. Jadi kita pantau terus akankah kuat Bitcoin di support terakhirnya. Mudah-mudahan kuat ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut menuju beritanya ya. CEO Biden mengatakan mengapa Anda harus menghindari pertukaran yang melakukan ini. Ya. Cheng Feng Zhao, CEO Binance dan orang yang sekarang dianggap sebagai salah satu persona paling berpengaruh di seluruh industri, ya, menyoroti satu fakta penting yang harus dilihat oleh pengguna pertukaran cryptocurrency sebagai tanda bahaya. Ini adalah pergerakan cryptocurrency dalam jumlah besar, ya, dari alamat terkait pertukaran sebelumnya atau setelah mereka menunjukkan alamat dompet mereka. Kekhawatiran Xiao Binance lebih dari sekedar dibenarkan. Biasanya pertukaran terpusat yang beroperasi dengan lancar tidak harus menerus memindahkan dana dalam jumlah besar selama periode beban tinggi. Ini menurut kata si CJ Binance ya. Serangkaian transaksi besar menuju bursa adalah tanda pertama likuiditas aktif kepemilikan eksternal bursa. Secara teknis, pertukaran mata uang kripto tidak boleh memindahkan dana pengguna ke luar ekosistem platform karena menimbulkan resiko likuiditas. Ini sangat benar ya. Setelah likuiditas bursa jatuh di bawah titik tertentu, lonjakan penarikan yang tidak terduga kemungkinan besar akan menyebabkan situasi yang mirip dengan VTX ya. Setelah beberapa penarikan gagal. Ya, kita tahu ya VTX ini sudah banyak sekali menahan apa namanya? User untuk melakukan penarikan ya. Ini banyak sekali sudah ya. Karena di suspend ya untuk sistem penarikannya sementara ya, kita tidak tahu sampai kapan. Setelah beberapa penarikan gagal, kepanikan di masyarakat muncul dan spiral krisis likuiditas semakin cepat, menyebabkan kemacetan pada jaringan dan penghentian penarikan sepenuhnya. Setuju saya. Untuk menghindari skenario yang dijelaskan di atas, pengguna harus mengawasi operasi di dompet terkait pertukaran. Jika serangkaian transaksi mencurigakan muncul di jaringan, akan menjadi keputusan yang bijaksana untuk memindahkan dana dari platform perdagangan dan menyimpannya dengan aman di dompet non penahanan. Jadi si CJ ini mengingatkan user, jika ada ya bursa yang sudah melakukan operasi penarikan ya dana untuk likuiditasnya, kalian juga harus cepat mengambil sikap untuk melakukan penarikan ya. Sikap untuk melakukan penarikannya apa? Untuk melakukan simpan aset kalian
dompet yang non penahanan, artinya semacam wallet lah ya, kayak macam MetaMask atau Trust Wallet dan yang lain-lainnya. Seperti itu yang dimaksud oleh si CZ Binance ini. Jika Anda ingin meminimalkan paparan terhadap resiko yang disebutkan di atas, cara teraman untuk melakukan adalah memindahkan dana dari bursa terpusat ke dompet non penahanan Anda sendiri. Dengan menyimpan dana di dompet Anda sendiri dengan kunci pribadi Anda sendiri, Anda akan terhindar dari situasi seperti krisis likuiditas di VTX. Ini maksud dari si Binance. Nah, VTX ya, jadi dia tidak mau kalian sampai terjerumus seperti yang ada dana kalian di VTX dan ketidakmampuan untuk menarik dan menggunakan dana Anda sendiri. Itu ujar dari si CZ Binance. Cuma kalau saya melihat perkataan dia ini, ya saya baru-baru ini kita bisa melihat ya, ada salah satu exchange juga ya. Ini CEO dari Crypto.com ya. CEO Crypto.com mengatakan mereka secara tidak sengaja mengirimkan 400 juta US dollar berbentuk Ethereum ke alamat dompet yang salah yang kemudian dikembalikan. Ini dia mungkin menyoroti ini yang tadinya dari wallet Crypto.com ya mentransfer sekitar 400 juta dolar ke berbentuk Ethereum ke alamat dompet yang salah. Padahal ini alamat dompet yang salah dan sudah dikembalikan lagi ya. Ini kata pernyataan dari CEO-nya. Dan ini adalah pernyataan dari CEO Crypto.com ya. Itu seharusnya pindah ke alamat penyimpanan dingin yang baru, tetapi dikirim ke alamat pertukaran eksternal yang masuk daftar putih. Ini penjelasan dari CEO dari Crypto.com ya. Kami bekerja dengan tim Gate dan dana tersebut kemudian dikembalikan ke cloud storage ya. Kami proses dan fitur baru diterapkan untuk mencegah hal ini terulang kembali. Jadi hanya kalau dari CEO-nya mengatakan hanya kesalahan teknis ya. Semua dana dikembalikan. Kami memiliki saldo 1 digit USDT juta di gerbang sampai sekarang. Oh, jadi dia menegaskan seperti itu. Dan di sini ada yang mengomentari Almameda, VTX, Blocksp ya dan Crypto.com. Ya biasalah ya. Kalau sudah ada berita food seperti ini biasanya langsung cepat kali ini ya. Ini udah nggak biasanya sih seperti itu, udah nggak aneh lah ya. Itu memang hal-hal yang seperti ini perlu kita waspadai ya. Kenapa? Karena kita menyimpan aset itu untuk masa depan ya. Dan kalian juga kalau memang sudah ada kelihatan transaksi besar-besaran yang kiranya likuiditas itu sudah tidak bisa diamankan ya, kalian amankan duluan lah ya. Seperti kata si CJ tadi, lebih baik kita mengamankan lebih dulu ya, ketimbang kita nanti sudah tidak bisa melakukan apa-apa ya, dan kita tidak bisa melakukan penarikan dana kita sendiri. Oke, saya kira cukup sekian untuk updatean tentang berita dari si CJ, pernyataan CJ Binance. Ya kalian ini termasuk ilmu juga buat kalian. Kenapa? Ya kita akan lebih mawas diri dan hati-hati menjaga aset kita ya. Oke, selalu riset dan set kembali apa yang kami sampaikan. Dan selalu disclaimer on and your. Gunakan uang bebas, jangan uang beras. Agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.